Oke, ya. Oke. Jadi, oke, aku share dulu ya. Jadi kenapa ngambil temanya cara berkomunikasi dengan Gen Z? Jadi memang kadangkala kita sebagai orang tua itu, apalagi beda generasi, pasti punya kita kita kan didikannya baby boomers ya, benar nggak Mbak Novi dan Ceyuli? Orang tua kita kan mendidik kita tentu akan kita tuh akan ikut terpengaruh ya oleh didikan orang tua sedikit banyak gitu. Jadi, nah sekarang kita mau mendidiknya itu anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, bener nggak? Kalau saya ada Gen Z dan Gen Alpha gitu. Boleh kecilin sedikit nggak, tolong sayang? Ya, sama Bundi, Gen Z dan Gen Alpha. Nah, sama ya, Cek, tos dulu. Tos. Jadi saya kebagian mendidik Gen Z, 2 Gen Z, dan 2 Gen Alpha. Luar biasa gitu ya. Jadi eh harus belajar gitu. Dan saya merasa bersyukur kemarin diberikan kesempatan untuk ngisi tentang Gen Z, jadi saya belajar lagi gitu ya. Dan akhirnya ternyata, wah saya nggak memahami mereka ternyata gitu loh. Oh ya Allah gitu, cara komunikasi saya selama ini ternyata salah terhadap anak sulung saya, anak nomor 2, dan bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya. Karena sejatinya kan belajar gitu. Itu jadi kita mulai dulu dari karakteristiknya kali ya. Udah kelihatan belum sih? Belum ya? Belum. Oh, nggak mau keluar ya? Bismillah. Coba. Oh, belum aku buka kali. Hmm. Udah keluar belum ya, Cek? Belum berubah Bundi. Oh, belum berubah ya? Kok belum keluar ya? Bismillah. Coba. Sama ya? Belum bisa keluar ya? Iya, belum ada. Minta tolong anak dulu. Ta- sudah terlihat belum? Ini masih judulnya aja Bundi. Oh iya, tapi udah kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, ternyata kita butuh juga Gen Z. Tentang terkait dengan dunia digital ya gitu ya. Bener gak sih? Kadang kalau kita nggak ngerti nanya ke anak, bener gak Cuy Yuli? Apa saya doang ya kayak gitu ya? Anak Ya, lebih canggih betul. daripada kita. Emaknya Gitu. masih gaptek. Oh iya kan kita yang masih gaptek, dia udah lebih tahu. Oke, jadi kita ke karakteristiknya Gen Z dulu ya. Naik ke atas. Nah, kita lihat karakteristiknya Gen Z. Nah, bisa kita baca yang pertama ya. Gen Z ini kelahirannya 95 sampai 2012 kalau di teori ya. Ini beberapa beberapa orang juga mengatakan 2010, tapi yang paling banyak adalah 2012. Nah, mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang lihai dalam mengoperasikan gadget. Gitu ya, gimana nggak lihai? Kadang kita pernah nonton video baru lahiran udah langsung megang HP, ada kan ya? Saya pernah nonton tuh. Kemudian mereka juga disebut disebut dengan digital natives. Jadi tidak bisa hidup tanpa smartphone. Nah, itu sama dengan buku yang saya baca ini yang generasi cemas gitu ya. Jadi di dalam buku ini tuh dibilang mereka itu sampai disebut sebagai generasi cemas karena mereka itu dalam sehari saja tidak memegang gadgetnya atau smartphone-nya itu mereka bingung, tidak bisa hidup gitu. Jadi kalau mau kemana ketinggalan, mereka tuh akan dengan gigih untuk balik lagi untuk ngambil gitu, daripada kayak mati gaya gitu bahasa anak sekarang. Nah, kata anak saya, iya iya iya, kedengeran nggak pun, iya iya gitu. Jadi lebih baik balik lagi gitu, capek daripada nggak megang HP mati gaya mau ngapain ya gitu. Lalu 33% Gen Z ternyata menghabiskan lebih dari 6 jam dengan smartphone untuk media sosial.
ya untuk medsos, terutama anak perempuan. Anak cowok lebih cenderungnya ke game, gitu ya. Kemudian merasa resah jika tidak membuka media sosial. Lalu ada perasaan hampa dan bingung. Perhatian terbatas, jadi fokusnya itu terbatas. Karena gara apa? Ketika kita main gadget itu kan scrolling ya. Kalau scrolling itu kan cepet ya berubah ya. Algoritmanya pun beda-beda gitu ya. Ini lagi tentang apa, tiba-tiba tentang apa gitu ya. Nah, itu yang membuat fokus anak atau perhatian anak menjadi sangat terbatas. Lalu mereka juga disebut sebagai generasi yang kreatif, inovatif. Nah, ini nih Teh Diana nih. Jelas banget nih kreatif, inovatif, adaptif, dan multitasking. Terlihat ya dari flyer-flyer psikologi anak usia dini bagus banget kan gitu. Saking yang megangnya Gen Z nih gitu. Lalu menjadikan YouTube sebagai sumber belajar utama. Kalau zaman kita dulu ya, milenial, kalau mau belajar, kita punyanya apa? RPAL, RPUL ya, Cuyuli ya. Ya, Bu Dokter Iya, ya. betul. Bener kan? Kita kalau mau lihat kamus bahasa Inggris, kita cari buku. Anak sekarang tinggal nyari YouTube. Ya nggak? Cara belajarnya gimana? Banyak aplikasi belajar dan lain-lain. Yang menjadi sumber belajar utama mereka. Lalu terbiasa dengan media visual, membuat Gen Z itu punya daya ingat yang cukup baik gitu. Jadi terbiasa nonton, lihat gambar gitu ya. Jadi daya ingatnya jadi lebih baik, terutama apalagi anak-anak dengan gaya belajar yang visual gitu ya. Itu membantu mereka. Nah, ini Stillman bilang ada 7 karakter dari Gen Z. Yang pertama adalah Digital. Jadi digital tuh di sini maksudnya mereka selalu melibatkan apa namanya digital gitu ya untuk melakukan aktivitas mereka. Misalnya belanja online, pakai TikTok Shop misalnya gitu ya. Kalau zaman kita dulu kan kalau mau beli sesuatu harus ke pasar. Anak sekarang sudah lewat online seperti itu. Jadi eh fidget gitu ya, digital tuh fidget and digital gitu ya. Lalu hyper customisasi. Jadi kalau generasi Z itu lebih senang melakukan hal itu sesuai dengan custom dirinya, keinginan dirinya, bukan yang standar umum. Misalnya di perusahaan itu ada standarnya ini, misalnya pakai pakaiannya harusnya pakaian blazer gitu. Nah, Gen Z tuh nggak seneng kayak gitu. Dia inginnya di custom sendiri. Pakaian blazernya mungkin oke blazer tapi diapain diapain gitu ya. Atau terhadap aturan-aturan juga dia nggak terlalu ingin yang saklek gitu ya. Tuh, jadi dia terlalu hyper customisasi. Jadi sesuai keinginan dia sendiri gitu, di luar deskripsi yang standar atau umum gitu. Kemudian Gen Z ini juga dikenal dengan realistis. Jadi mereka itu berpikir lebih pragmatis gitu ya, lebih realistis. Kayak makanya nggak heran beberapa anak Gen Z itu ada yang berpikir untuk child free aja deh gitu misalnya ya. Atau nggak usah nikah deh misalnya gitu. Karena ya itu tadi mereka lebih berpikir pragmatis. Ataupun nikah nanti anaknya satu aja deh kayaknya. Karena biaya hidup dan pendidikan besar dan lain-lain gitu. Jadi terlalu berpikir realistis. Kemudian mereka juga FOMO. Nah, siapa yang tahu nih FOMO? Jadi mereka itu memang takut banget ketinggalan zaman, ketinggalan berita gitu ya. Jadi mereka itu fear of missing off gitu ya. Jadi takut ketinggalan. Kemudian apalagi tadi ekonomis. Jadi ekonomis itu adalah mereka Gen Z itu dia mau bekerja kalau perusahaan tempat dia bekerja itu memang punya seperti corporate responsibility CSR gitu ya terhadap sekitar. Nah itu mereka itu akan lebih senang gitu ya bekerja di tempat perusahaan yang ekonomis tadi gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk kerja di perusahaan itu atau enggak. Misalnya, oh ya nih perusahaan ini ternyata dia memberikan pendidikan buat anak-anak di lingkungan sekitar yang tidak mampu. Oh dia akan lebih cus yang itu dibandingkan oh ini gaji lebih besar misalnya. Tapi kayaknya nggak ini gitu ya nggak peduli lingkungan misalnya.
Karena Gen Z ini terkenal juga anak-anak yang sangat peduli terhadap isu-isu global dan isu-isu lingkungan seperti itu. Lalu mereka itu terbiasa do it yourself gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa jika ingin melakukan sesuatu yang benar itu harus dilakukan sendiri. Mungkin karena terbiasa apa-apa nyari di gadgetnya sendiri gitu ya, dan merasa puas gitu ya terjawab. Jadi apa-apa ingin melakukan sendiri. Makanya anak-anak sekarang juga kan kreatif ya, do it yourself, bikin 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 apa ya, kalau kayak anak saya tuh yang nomor satu suka bikin eh saya pernah sampai amazing itu anak pertama dia minta apa namanya? Apa Kak, kamu kemarin bikin dari sendok plastik? Itu saya kaget juga ya ke kamar belakang tiba-tiba sendok plastik itu udah dia satu-satuin jadi satu pakai lem tembak dan lain-lain jadilah bunga yang mekar gitu cantik gitu ya. Jadi memang kreatif memang anak-anak Gen Z ini gitu. Jadi hanya tinggal kitanya bagaimana memberikan kesempatan itu pada mereka. Nah, lalu Gen Z juga anak-anak yang kompetitif gitu ya, terpacu gitu eh, terhadap apa ya pengaruh di lingkungannya, misalnya kayak lihat temannya, dia juara OSN misalnya, atau lagi ikut Olimpiade robotik atau Olimpiade apa gitu. Nah itu mereka merasa lebih terpacu, ingin berkompetisi juga yang sama dengan temannya. Sampai sini mungkin ada yang mau diskusi Lanjut, tentang Bun. lanjut ya. Jadi kelemahannya mereka itu pelin-pelan gitu, mudah bosan. Nah, Teh Diana ngerasa gini nggak? Ada pelin-pelan, mudah bosan, Ya, cenderung, Bundi. bener ya. Kadang-kadang Iya. bertindak semau sendiri. Nah, terus perilakunya juga terkadang konsumtif dan hedon ya itu karena mudah ya. Mau belanja tinggal klik 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 gitu kan. Check out check out gitu. Kemudian juga mereka termasuk pecandu teknologi gitu ya. Jadi apa yang terbaru atau jenis iPhone terbaru apa langsung dikejarnya ada ini lebih canggih ininya gitu ya. Mereka itu pecandu teknologi. Kemudian kelebihannya tadi mereka tuh bisa belajar sendiri karena di YouTube ada, di aplikasi ruang belajar apa ada semua bisa menjawab bahkan sampai ketergantungan ke ChatGPT gitu ya. Saya aja baru tahu tuh dari anak gitu dan nggak bisa makainya sampai sekarang. Jadi Meta AI aja yang di WA itu saya pun jarang make gitu ya. Bahkan ini apa sih anak-anak saya kadang yang kecil-kecil tuh pada suka ngetik-ngetik apa gitu ya penasaran mau jawabannya apa gitu. Jadi mereka lebih open minded gitu ya. Jadi tidak terlalu konservatif. Mereka terbuka terhadap segala hal, baik suku, ras tertentu gitu ya. Mereka ataupun terhadap hal-hal yang mungkin dianggap tabu tadinya gitu ya. Mereka itu open minded. Kemudian mereka juga mandiri dan melek investasi. Nah, ini juga nih penting nih. Jadi kelebihan Gen Z ini mereka sudah jangan heran gitu ya. Gen Z ini banyak yang sudah punya banyak aset gitu ya. Investasi saham di mana-mana gitu ya. Karena mereka sudah melek literasi keuangan dibanding kita nih generasi milenial atau sebelumnya. Karena memang eh, mereka itu apa ya? Kan juga sumber daya resources untuk belajar tentang literasi keuangan sekarang mudah ya. Di Instagram kita bisa melihat juga beberapa financial planner sharing tentang hal itu gitu ya. Nah, ini. Di sini disebutkan juga ternyata nih Teh Deana nih paling dominasi nih di Indonesia Gen Z ini sampai 27% dari dari tahun 97 sampai 2012. Nah, kita nih, Cayuli, hanya 25%. Beda tipis ya. Jadi ada omongan milenial ini eh, apa katanya ya? Harus yang paling sabar katanya generasi milenial karena dia ha, apa ya? Menghadapi baby boomer dan menghadapi si Gen Z ini. Gitu. Jadi kita adalah kaum paling sabar katanya. Oke, jadi mereka ternyata mendominasi dunia kerja, gitu ya. Tantangannya adalah meskipun mendominasi, tantangannya banyak
pengangguran, dan kesenjangan keterampilan. Gitu. Potensi Gen Z punya potensi untuk penggerak ekonomi dan agen perubahan di masa depan. Tapi kita lihat sendiri ya saat ini ya, eh, setiap kali ada lowongan pekerjaan dibuka, wah yang antri sangat banyak sekali gitu ya. Saking sulitnya mendapatkan pekerjaan. Apalagi Gen Z ini termasuk yang sangat pilih-pilih gitu ya. Makanya mereka itu lebih seneng akhirnya jadi konten kreator misalnya gitu ya. Atau ya lebih ke industri-industri kreatif seperti itu. Kita ke psikologinya ini, jadi menurut Piaget sendiri gitu ya, Gen Z, terutama di usia yang remaja, Gen Z usia remaja, itu mereka sudah mampu berpikir abstrak, sudah mampu berpikir logis, ilmiah, dan sistematis, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan masa depan untuk membuat keputusan di kehidupan mereka berikutnya, dewasa gitu ya. Jadi kalau kita dulu waktu masih kecil, anak kita masih kemampuan berpikirnya itu kan konkret gitu ya. Belum sampai kepada tahapan kemampuan berpikir abstrak. Masih kecil tuh kita hanya tahunya kalaupun ngitung misalnya 5 tambah 5, kalau anak kelas TK atau kelas 1 itu disuruh ngawang abstrak itu agak sulit gitu ya. Harus melihat bendanya. Oh iya, di sini ada kacang, kita kasih kacangnya ada 5 nih 5. Mereka baru bisa berpikir. Nah, kalau kita sekarang sudah di usia remaja, udah usia-usia SMP misalnya, disuruh perkalian bla 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 bla, matematika yang kayak di COC misalnya mental math gitu udah ngabstrak aja udah bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, masa remaja juga di sini ada yang punya Gen Z usia remaja kah? Bunda-bunda anaknya? Saya Siapa tuh? Cili, umurnya berapa, Ce? 13 tahun. Masya Allah, cewek ya? 11 Cili ya? tahun. Iya, cewek. Cewek. Bu Novi usia berapa? 14. 14. Bu Novi, Bu Nova nih bawahnya. Nih jangan-jangan teman saya nih. Ada yang punya anak Gen Z, Bu Nova? Oh, Bu Nova mungkin ini. Oke, jadi sama ya kita ya. Kalau anak saya umur 15. Jadi masa remaja adalah katanya masa transisi dari childhood ke adulthood gitu ya. Jadi makanya biasa kita sering dengarnya kebanyakan ngomong enggak gitu ya. Atau ngebantah, ngebangkang gitu ya. Ngalamin nggak Ceyuli anaknya banyak ngebantah? Sekali. Iya, jadi karena masa transisi tadi. Jadi stage, unstable, unpredictable, unbalanced gitu ya. Emosinya juga tidak stabil gitu ya. Jadi seperti sedang mencari identitas diri gitu kalau usia remaja. Nah, di sini saya ngambil tentang beberapa penelitian yang menyebabkan kenakalan remaja. Karena biasanya remaja itu pasti bikin ada aja ulahnya ya. Baik laki atau perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih kayak ke apa biasanya tawuran mungkin gitu ya atau bolos sekolah gitu ya kenakalannya atau nauzubillah narkoba dan lain-lain. Kalau perempuan tuh kayak lebih ke udah mulai jatuh cinta dengan lawan jenis ya. Kalau sekarang tuh udah mulai serem ya, kenakalan remajanya itu udah mulai kayak flirting, flirting online gitu kan. Godain lewat chat. Bahkan terakhir itu mungkin teman-teman juga pernah baca postingan seorang ibu yang mendapati anaknya chat dengan menggunakan apa nak namanya nak chatbot ya nak chatbot bot AI gitu dia merasa nyaman menamakan AI-nya itu Inuyasha dan sudah sampai bukan hanya percakapan tapi sudah sampai nauzubillah ke fantasi seksual secara maya gitu ya. Padahal ibunya merasa dan ayahnya itu merasa anaknya nggak bermasalah gitu di rumah tuh ya anaknya soleha kalem gitu. Ternyata mendapati kenyataan seperti itu yang mengagetkan. Yang anaknya itu bilang karena mereka merasa kurang kasih sayang gitu sehingga nyarinya di eh, di gadget itu tadi. Nah, mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita juga ya, saya juga terutama.
yang punya 4 anak perempuan. Jangan sampai mencari di luar. Kemudian ternyata antara 8 sampai 12 derajat Celcius pada kedalaman 1,5 sampai 5 meter. ini Untuk ya. air di musim panas dan menghangatkannya di musim dingin sebelum dialirkan ke dalam bangunan. Di beberapa daerah panas seperti Provence di Prancis Selatan, ini Boleh dikenal di mute? yang secara khusus merujuk pada nama daerah tersebut. Prinsipnya sama. Diana kayaknya bocor. Iya bocor, oke. Kemudian pola asuh permisif di dalam keluarga itu dapat menghasilkan kenakalan remaja. Nah, kita mengacalah kepada diri kita, apakah pola asuh yang sudah kita terapkan ke anak itu sudah tepat atau belum gitu ya? Apakah terlalu diktator atau justru terlalu permisif gitu ya? Jadi ternyata pola asuh yang terlalu permisif, kok keluar sih? Sebentar. Terlalu permisif itu menghasilkan kenakalan remaja. Permisif apa? Apa-apa boleh, nggak ada aturan, gitu ya. Mau pulang malam, mau nggak pulang, nggak kenapa-napa. Ini saya di sekitaran rumah itu kadang-kadang berpikir deh, mereka tuh sampai jam 1 malam gitu, nggak dicariin anak-anak laki-laki nongkrong gitu. Jadi ya jangan sampai ya. Di sini Masya Allah baik-baik semua orang tua yang hebat. Nah, kemudian 3 faktor keluarga yang menimbulkan kenakalan remaja. Yang pertama adalah tadi keluarga yang tidak harmonis, ya. Keluarga tidak harmonis itu bukan hanya dari yang bercerai gitu ya. Mungkin yang memang sebenarnya ada orang tuanya tapi di rumahnya berantem terus. Anak melihat mereka kok tidak harmonis, tidak saling menyayangi gitu ya. Itu juga mengakibatkan kenakalan remaja. Lalu pengasuhannya salah tadi ya, terlalu permisif atau terlalu diktator. Kemudian anak yang merasa ditolak atau diabaikan oleh orang tuanya. Itu mengakibatkan penolak apa ya? eh seperti apa ya? Anak tuh merasa tidak disayang gitu ya sehingga akhirnya mencari perhatiannya lewat kenakalan remaja itu tadi. Ini beberapa kasus yang kerap terjadi pada Gen Z. Sekarang lebih sering ini ya, cyberbullying, kemudian judi online, lalu pergaulan bebas. Anak-anak SMP, SMA sekarang sudah mengerti apa itu jual diri seperti itu ya lewat online dan lain-lain. Narkoba, alkohol. Kemudian ini yang paling banyak, yang ini yang dibahas di Generasi Cemas itu, bukunya Jonathan Haidt mengenai gangguan kesehatan mental kecemasan pada anak Gen Z, kemudian permasalahan akademik gitu ya. Akademik karena terlalu sampai malam kalau nonton YouTube atau sosmed sehingga bangun tidur kesiangan, nggak sempat belajar, akhirnya mempengaruhi akademiknya yang buruk. Dan obesitas, karena kebanyakan scroll sambil ngemil gitu ya, akhirnya obesitas. Nah, kemudian kita ajarkan berprestasi ala Gen Z tadi. Perbanyak prestasi, tapi bukan gengsi. Kenapa saya tekankan itu? Karena ternyata Gen Z ini lebih mengedepankan gengsi, lebih mengedepankan cover gitu ya dibandingkan isi. Sehingga kita harus tekankan ke anak-anak kita harus perbanyak prestasi, bukan gengsi gitu ya. Prestasi mungkin zaman sekarang kita orang tua sudah mulai bergeser. Kalau dulu tuh ranking 1, ranking 5, terus jadi ranking 1 aja udah sebuah prestasi gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang menganggap prestasi itu udah harus kayak yang wah-wah gitu ya. Yang OSN lah, yang kompetisi tingkat internasional lah dan lain-lain gitu ya. Padahal kita pun sebagai orang tua ngelihat dia sholat 5 waktu, tepat waktu nggak pakai disuruh aja udah sebuah prestasi gitu ya. Kadangkala anak-anak sudah terlalu tinggi gitu ya pikirnya. Kemudian kita juga harus tekankan ke anak kalau diri mereka itu adalah seorang leader, bukan hanya follower gitu ya. Karena anak-anak Gen Z ini termasuk generasi yang ngikut-ngikut gitu ya. Ngikut artis ini gayanya dari atas sampai bawah, cara ininya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi harus ditekankan mereka harus menjadi seorang leader yang menginspirasi dan menjadi role model. Kemudian generasi Z yang berjiwa sosial tinggi. Nah, karena mereka ini
terhadap isu-isu global dan lingkungan itu sangat peduli, nah, kita bisa tekankan ke mereka untuk menjadi generasi Z yang berjiwa sosial tinggi. Oke, sekarang kita baru masuk nih ke cara komunikasi dengan Gen Z ya. Nah, ini tantangannya komunikasi dengan Gen Z itu kan rentang perhatian mereka pendek ya, karena mereka itu sering scroll sehingga membuat fokus mereka itu tidak bisa lama. Kemudian mereka kadangkala sudah bersikap sinis terlebih dulu gitu ya, skeptis. Kemudian sangat menjunjung tinggi privasi. Jadi kadangkala ketika kita mau ngajak ngobrol udah langsung mereka kayak udah defense gitu ya. Apalagi kalau ngobrolinnya tentang hal-hal yang sensitif, misalnya berbau crush mereka dan lain-lain apa sih gitu kan dan lain-lain. Nah, terus gimana caranya gitu ya? Nah, ini The Art of Communication with Gen Z. Nah, yang pertama adalah, iya Teh Diana silakan via Manila ya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita connecting with kids gitu ya. The way to win their heart. Ketika kita mau membuat anak kita bercerita, kalau teman-teman pernah mendengar kajian, itu pernah dibilang kesuksesan orang tua adalah ketika anaknya mau bercerita kepada kita, gitu. Nah, itu tuh benar-benar kena sih ke hati saya karena eh apa ya? Karena saya sendiri termasuk orang tua yang punya kekurangan selalu judgment. Di sini ada sama kayak saya? Angkat tangan. Ceyuli sama nggak kayak saya? Suka apa-apa ngejudge. Anak Iya. baru mau cerita udah ngejudge. Kamunya sih, gitu nggak? Mudah-mudahan nggak ya, saya aja ya. Gitu. Jadi kalau mau nyaman kita harus menangkan hati anak dulu. Gitu. Caranya gimana, Bundi? Kita harus menangkan hati anak. Nanti kita bahas di setelahnya ya. Kemudian kita harus bisa mendengarkan mereka dengan hati, gitu ya. Dengan hati, bukan hanya mendengar saja gitu, tapi kita harus dengan tatapan mata, terutama anaknya perempuan. Itu berbeda nanti eh, cara mendekatinya. Kemudian mengubah mindset orang tua selalu benar, anak selalu salah. Nah, itu harus kita miliki tiga ini. Menangkan hati anak, mendengarkan mereka dengan hati kita, dan mengubah mindset kita selalu benar. Gitu, nanti kita bahas ya. Nah, ini ada caranya. Pertama adalah direct dan indirect. Yang punya anak laki-laki, nah Teh Ciuli kan punya anak laki dan perempuan juga ya. Ternyata beda nih treatmentnya, Cek. Kalau anak laki-laki, itu mereka lebih senang berkomunikasi itu secara tidak langsung. Ditegur itu secara tidak langsung atau dinasehati. Karena mereka itu merasa cenderung lebih aman ketika diajak ngobrol, dinasehati secara nggak langsung. Secara nggak langsungnya gimana? Ya sambil beraktivitas. Misalnya olahraga atau sambil mancing sama ayahnya. Baru masuk di situ nasihat-nasihat, Dek, kayaknya kemarin tuh Abi nggak suka deh lihat kamu main sama si itu karena dia kayak ngajak kamu pakai vape ya misalnya. Kita pengen ngelarang anak nggak nge-vape gitu karena terbawa pergaulan misalnya. Nah, itu anak laki-laki lebih senang diberi nasihat secara tidak langsung sambil beraktivitas dibandingkan saat itu juga ya langsung di "Tadadadadad," gitu ya. Kamu tadi ini ya, Mel, gitu. Mereka merasa tercederai, nggak nyaman lah pokoknya kalau seperti itu. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu lebih senang langsung ditanggepin langsung ketika dia saat itu pulang sekolah. Assalamualaikum. Biasanya Assalamualaikum gitu misalnya. Assalamualaikum. Wah, kita udah harus langsung peka nih. Wah, nadanya beda nih, ada apa? Gitu. Tapi nanti kembali lagi ke karakter anak ya. Ini secara umum. Nah, itu kita harus secara langsung ditanya, ditatap mukanya, duduk bersama empat mata dari hati ke hati. Nah, dengan sikap kita seperti itu, si anak perempuan itu merasa lebih diterima, disayang oleh orang tuanya gitu. Tidak diabaikan. Oh, orang tuaku langsung
menyambut aku, menanyai perasaanku hari ini, dan memberiku kenyamanan hari ini. Karena tadi kesel misalnya, teman sekelompok nggak ikut bantu ngerjain kerjaan kelompok aku semua, jadi dia kesel pulang sekolah. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kita juga harus priority dan creativity, menciptakan kesempatan berbicara. Rutinkan makan bersama di luar misalnya gitu ya. Ya, misalnya nggak makan bersama di luar, kita piknik-piknikan tapi disusupin di situ ngobrol gitu ya. Apapun atau di rumah pun bisa, terpenting dirutinkan gitu ya. Sehingga anak ada kesempatan berbicara, kita orang tua juga ada kesempatan berbicara. Kemudian mulai dari topik yang sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya dari hal-hal yang kecil aja gitu ya. Mau ngomongin apa misalnya, liburan akhir tahun nanti kemana ya? Gitu. Saya pernah nonton, mungkin Yuli dan lain-lain pernah lihat juga ya, Alfie yang pandai bahasa Inggris tuh anak kecil. Tuh saya salut banget juga sama orang tuanya. Dia itu misalnya mau liburan, itu orang tuanya, ayah, bunda, dan Alfinya itu membuat RAB-nya gitu ya, istilahnya. Rencana anggarannya, kemudian mau kemana, nanti itinerary-nya dan lain-lainnya lengkap. Lalu dipresentasiin masing-masing gitu ya. Itu sih udah nggak di luar sederhana ya, cuman menurut saya ini bagus gitu ya. Selain menciptakan kesulitan dengan keluarga, juga anak jadi belajar juga untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan juga belajar untuk menerima nanti hasil keputusan gitu. Itu saya patut dicontoh sih. Gitu. Jadi kita mulai dari topik sederhana dan mudah dimengerti. Bisa ajak ngobrol topik mau hiking kemana yuk kita berdua yuk misalnya ayah sama anak perempuan pertamanya atau ibu sama anak laki-lakinya. Ayo kita ini yuk kayak Mbak Tiasti nih keren nih dia suka apa taekwondo bareng anak yang laki-lakinya misalnya gitu kan. Jadi menciptakan bonding seperti itu dari hal-hal yang sederhana. Kemudian ini juga terkait inten dan konten. Inten itu maksudnya apa? Dengarkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dan apa yang tidak mereka ucapkan. Jadi pahami dan artikan bahasa anak. Kita juga sebagai orang tua itu harus peka. Bedain kayak tadi, Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Kayak gitu ya udah beda ya. Anak kita nih kalau pulang dari nadanya, wah nadanya udah beda nih. Ada apa? Kita harus peka. Gitu ya. Jadi kita harus pahami, artikan bahasa anak. Atau mukanya udah cemberut pulang sekolah. Ada apa? Jangan sampai kita mengabaikan sehingga berakhir fatal. Banyak kasus bullying berakhir meninggal karena keterlambatan respon kita sebagai orang tua terhadap apa yang dirasakan anak di sekolah. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus responsif. Kemudian pusatkan perhatian pada pesan nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Gitu. Jadi kadangkala kita kan nggak terlalu memperhatikan ya hal-hal tersebut. Nah, mulai sekarang kita mulai memperhatikan. Oke. Nah, ini tongue and tone. Jadi hindari kata-kata kasar. Pertimbangkan akibat dari kata-kata itu. Ingat ya, ucapan ibu itu adalah jimat gitu ya. Saya selalu diingetin suami kalau lagi marah, ingat ditarik, jangan ngomongnya yang kasar, karena nyesel juga nanti kita sendiri sebagai orang tua. Dan mama nyesel punya anak kayak kamu tuh nggak berguna, kamu tuh nggak tahu diri, misalnya seperti itu ya. Hindari kata-kata seperti itu. Kemudian nada bicara sangat menentukan respon si pendengar. Nah, beda kan misalnya ngomong, cuman kadang-kadang kan ada yang memang culture-nya saya kayak Betawi gitu, ngomong-ngomong biasa menurut dia, tapi kan menurut kita yang Jawa nih, kok galak banget gitu ya, misalnya gitu. Itu kan di luar ini ya, cuman kan beda nih. Kalau kita ngomong, "Nak, kamu hari ini lagi sedih ya?" Dengan, "Apa sih kamu?" Saya gitu, "Apa sih ya?" Gitu kan. Itu kan beda gitu ya. Jadi kita harus mulai belajar gitu ya, berkomunikasi dengan eee, hal-hal yang
memperhatikan nada bicara tadi karena akan sangat menentukan respon si anak yang mendengar. Lalu simpati dan empati. Nah, kita harus mengerti apa yang dirasakan anak. Jangan anak baru cerita, ya elah, gitu doang. Mama juga udah pernah kali, tapi nggak nangis kayak kamu. Gitu. Membandingkan dengan diri kita. Lagi-lagi kita yang merasa benar, anak yang salah. Nah, kita harus mulai merasa empati dan simpati. Mengerti dan ikut merasakan apa yang dialami anak. Sehingga anak merasa dipahami. Terakhir, caring and sharing. Jadi, kita harus memberikan perhatian kepada anak gitu ya, dari hal terkecil misalnya kadang-kadang Gen Z ini seneng banget hal-hal yang surprise gitu ya. Misal udah mulai jerawatan atau anak perempuan kita tuh senang skincare tertentu. Terus kita diam-diam menghadiahkan untuk dia gitu ya. Tuh pasti mereka ngerasa seneng banget atau misalnya kita ngelihat apa ya? Sepatunya udah mulai kekecilan dan lain-lain. Pokoknya hal-hal kecil perhatian atau bahkan apapun misalnya lagi di sekolah kita kok udah agak telat pulangnya kita WA dia gitu kok pulangnya telat. Gak yang didiemin aja nggak ditanya gitu ya. Makanya memberikan perhatian sekecil mungkin akan memperkuat relasi dengan anak. Kemudian sharing, membagi hidup adalah dengan membagi pengalaman. Ingat ya Bun, membagi pengalaman, bukan membagi yang saat ini lagi berlangsung. Misalnya, kadang-kala kita tuh sebagai orang tua atau ibu lah saya gitu ya, suka kadang karena mungkin sendiri, kadang-kadang sering jadiin anak sebagai teman curhat gitu ya. Kadang-kadang misalnya gitu ya, eh lagi kesel sama ayahnya misalnya cerita ke anak, nah itu tuh juga jangan dihindari gitu ya. Jelek-jelekin ayahnya di depan anak-anak itu juga itu hindari. Tapi lebih ke membagi hidup adalah membagi pengalaman. Jadi apa yang sudah kita lalui gitu ya misalnya sehingga mereka tuh bisa mengambil pelajaran misalnya dulu itu mama struggle banget loh bisa untuk kuliah aja tuh mama tuh biaya hidup sendiri, biaya kuliah sendiri, pakai beasiswa dan lain-lain misalnya. Nah, kamu tuh yang terfasilitasi harus lebih rajin belajarnya dan lain-lain, bersyukur gitu karena yang benar-benar sendiri aja bisa, apalagi yang disupport gitu. Seperti itu. Terakhir, children may never remember what you said, but they will always remember how you made them feel gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak pernah mengingat apa yang kita katakan, tapi mereka itu akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka gitu ya. Jadi bagaimana mereka merasa disayang, bagaimana mereka merasa diterima, bagaimana mereka itu merasa dipahami gitu ya. Itu yang akan selalu mereka ingat. Begitu. Sekian dari saya. Silahkan yang mau diskusi, yang mau sharing, dipersilahkan. Terima kasih. Sepi ya, belum nambah juga ternyata. Nggak apa-apa. Masih 17 Agustusan. Silakan. Terima kasih Bundi atas pemaparannya. Nah, tadi kan yang boleh ya, saya ini ya, Iya, silakan, Cek. curhat. Nah, tadi kan dikatakan kalau Gen Z itu kan dia itu nggak bisa lepas dari gadget ya Bundi. Nah, sedangkan kan kita kan sebagai orang tua kan nggak bisa mengizinkan anak tuh terus-terusan bersama gadget ya. Kita juga pasti ada aturannya kapan dan berapa jam setiap harinya gitu. Nah, kadang di situ tuh susahnya gitu Bundi. Jadi tuh kalau misalkan benar tadi yang dikatakan Bundi, kalau misalkan mereka tuh nggak dikasih gadget kayak yang gimana gitu ya, jadi cemas, nggak tahu harus ngapain gitu kan. Terus kan saya bilang ya udah, maksudnya kalau ada baju seragam dipecet-pecetin itu, tapi tuh hanya sebentar gitu Bundi. Habis itu ya udah dia malah kabur kemana gitu, pergi main ke rumah teman tetangganya gitu Bundi. Nah, jadi saya tuh harus bagaimana ya, maksudnya kalau gadget kan hanya
menampilkan hiburan kalau bagi saya ke anak-anak ya. Cuma kalau untuk skill life kan kita sebagai orang tua ya, maksudnya sebagai ibunya kan harus memberikan skill life ya. Maksudnya kamu tuh harus bisa mandiri, nggak maksudnya jangan liatin HP aja, ini baju dirapiin, buat sekolah juga dirapiin bukunya, jangan berantakan di mana aja berserakan itu tuh agak susah gitu Bundi. Jadi saya tuh harus gimana gitu, tolong ini apa, sharing ilmunya dari Bundi yang sudah memiliki 4 orang anak. Terima kasih Bundi. Masya Allah, PR kita bersama ya. Saya dua sih, Cek, yang mas remaja ya. Kalau yang kecil nih belum. Tapi memang ya, saya pribadi ini bukan bermaksud membandingkan gitu ya. Memang zamannya tuh beda ya. Zaman kita itu kan belum ada hiburan gadget ya, Cek ya. Sehingga tuh memang hidup kami, kita itu teratur. Ngerasa nggak sih, Cek? Kita pulang sekolah, kemudian tidur siang, kemudian bangun untuk ngaji sore, gitu kan. Ngaji sore, kemudian nanti maghrib sholat, selesai sholat ngaji, lalu belajar, gitu terus kan. Bener gak sih ngerasa gitu kan? Iya Anak betul. sekarang, ya kan, anak sekarang tantangannya di tangannya gitu loh. Bener nggak? Tantangannya tuh di tangannya. Sehingga kalau nggak kitanya yang memberitahu, membimbing mereka, maka mereka akan dikontrol oleh apa yang dipegang di tangannya, gitu. Jadi yang pertama itu, ini pun saya masih terus belajar ya, Cek, karena memang ya itulah, eee, namanya ibu kita ya, belajar terus pokoknya sepanjang hayat. Jadi kalau saya di rumah itu, ini tantangan karena sekolah anak saya itu negeri membawa HP ya. Bagi yang sekolahnya nggak bawa HP enak, anak saya ini bawa HP gitu ya. Udah gitu tantangan selanjutnya adalah sering jam kosong, tantangan selanjutnya adalah, eee lingkungan gitu ya. Nah ini tantangan besar bagi saya. Pernah nggak Bundi terpengaruh? Pernah. Pernah nggak berantem? Pernah gitu ya. Jadi, itu semua jadi pembelajaran. Ya akhirnya, saya dan suami sepakat kami memang dari awal ada family link, kita pasti ada. Yuli punya udah family link, sehingga bisa mengontrol HP anak. Dia akan mendownload apa itu harus izin kita orang tua. Nanti terkonek dengan HP kita. Jadi kita tahu. Yang kedua, jangan berikan sosmed dulu. Tapi anak kecil Yuli udah 17 tahun ya? 13 Bundi. Oh 13. Kalau bisa sebelum usia 15, 16 tuh jangan dulu gitu ya. Karena tuh kalau di sosmed tuh udah bikin lupa kita aja yang orang gede gitu ya. Saya sih, saya kan me time-nya kita tuh malam ya. Kalau udah pagi udah wah ya, me time-nya malam gitu. Jadi bukalah sosmed. Nah, kita aja sadar diri, kita aja kadang lupa. Nah, anak pertama kita harus pakai family link untuk mengontrol apa yang bisa boleh di-download anak karena kan ngelink ke kita ya. Nanti masuk laporannya, dia mau menginstal ini, ya kita nggak permit, kita nggak izinkan misalnya, ini nggak boleh. Yang kedua, sosmed tadi batasi. Instagram, TikTok itu nggak boleh. Yang ketiga, kalaupun boleh, ajarkan untuk privasi gitu ya, di privat akunnya. Kemudian juga jangan eh, ajarkan untuk Allah itu maha melihat gitu ya. Supaya mereka itu ada rasa memang ada rasa apa ya, takut gitu ya terhadap Allah, takut terhadap melihat hal-hal yang, berbau maksiat karena kita nggak ada yang tahu ya algoritmanya itu kadang-kadang walaupun kita ngeluarin apa, ada aja hal-hal yang berbau seksual dan lain-lain gitu ya, yang tidak baik. Nah itu yang harus diajarkan. Kalaupun mau ngasih ya, misalnya udah terlanjur nih. Kemudian saya biasakan ada aturan kalau udah di rumah, udah waktunya mereka kan pulang sore. Waktunya maghrib itu dipakai hanya untuk nyari tugas. Selesai udah nggak ada nyari tugas, jam 8 jam 9 udah dikumpulin ke saya. HP-nya dikumpulin. Jadi nggak ada tuh tengah malam main HP tuh nggak ada. Semua jam 9 udah tidur, HP kumpulin. Memang lagi-lagi ketegasan,
tarik ulur kita sebagai orang tua itu diperlukan gitu ya. Jadi dan jangan lupa untuk ngasih tahu alasannya. Kenapa sih sampai sebegitunya HP dikumpulin jam 9? Karena apa, Nak? Kalau kita tidur cepat, maka bangun lebih cepat, lebih segar, sekolah pun tidak terlambat, ya kan? Nggak ngantuk misalnya gitu. Akhirnya mereka memahami. Jadi eh, batasan-batasan itu harus diberitahukan juga alasannya. Kenapa belum boleh TikTok, Mah, atau Instagram 13 tahun? Iya, Nak, karena di Instagram itu algoritmanya tuh kan macem-macem gitu ya. Kadang takutnya kamu atau mama lalai untuk memberitahu dan akhirnya ketemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita sebagai muslim misalnya. Tidak boleh melihat hal yang maksiat dan lain-lain misalnya gitu ya. Karena kan serem-serem konten sekarang tuh. Jadi kita biasain diskusi, bukan judgement. Itu yang saya pelajarin. Saya itu untuk ngilangin diri saya sebagai orang tua yang judgement itu juga luar biasa, perjuangannya. Karena mungkin sudah tersistem di otak saya, itu saya orang yang overthinking, judgmental gitu ya. Karena mungkin masa lalunya, masa kecil saya sering mendapatkan judgement juga mungkin. Sehingga di alam bawah sadar tuh kadang-kala anak baru cerita udah ngejudge. Itu yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, itu yang saya belajar. Belajar benar-benar untuk menjadikan mereka teman, sahabat, apapun cerita ke kita. Dan ternyata enak kalau sudah begitu. Nanti akan tercapai ke sana. Gimana caranya, Bundi? Biar nggak males. Kan pengennya bisa life skill gitu loh. Nggak seharian main HP aja. Ya gitu. Jadi ajarkan ke mereka itu yang namanya target ya, target hidup, keteraturan hidup, rutinitas. Nah, inilah yang mau saya bahas tentang rutinitas. Kadangkala gadget itu membuat anak jadi tidak punya atau tidak tahu tentang yang namanya rutinitas yang baik. Padahal yang membuat hidup seseorang sukses adalah rutinitas yang baik. Ya, jadi kadangkala mereka itu jadi semrawut, amburadul, aut-autan, tidak beraturan karena tidak ada rule untuk melaksanakan rutinitas. Misalnya, yuk kita bikin di buku kamu, buku jurnal kamu, setiap harinya ngapain aja. Dari mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur. Jam segini ngapain? Misalnya bangun jam 5 subuh, sholat, kemudian mandi pagi, bangun, rapikan tempat tidur, bangun, kemudian makan, sekolah, pulang sekolah harus apa yang dilakukan didetailin. Saya Ciuli maunya, kamu kalau pulang sekolah, sepatu sudah ditaruh di rak, bekal sudah dicuci. Itu checklist-checklist itu kita mulai kasih tahu gitu ya. Berdiskusi sama anak apa aja sih kalau pulang sekolah, sepatunya, seragamnya ditaruh di mana, tempat baju kotor, kemudian tasnya ditaruh di mana, tempat bekal udah dicuci, taruh mana. Seperti itu terus diingatkan. Walaupun udah terus diingatkan, kadang-kadang ntar dulu dia mah capek, bisa gitu kan. Bekal nggak dicuci, ntar dulu mah capek ya, udah banyak ininya. Ya gitulah tantangannya memang. Teh saya alami juga gitu. Walaupun kita udah nyap-nyap, tapi paling tidak kita sudah ngasih tahu rutinitas yang baik seperti itu. Kalau udah besar, oh udah bisa nyetrika baju sendiri. Kalau udah kering nih setrikain, seragamnya pisah-pisahin, kamu setrika sendiri. Gituin. Jadi memang jadi orang tua yang mungkin dianggapnya tega gitu ya, itu memang keharusan gitu ya. Karena kalau kita terlalu memanjakan, kadangkala mereka juga jadi kayak nyantai aja, akhirnya life skill yang dasar itu mereka nggak bisa, nyetrika nggak bisa, nyapu nggak bisa, nyuci piring nggak bisa gitu ya, karena tidak dibiasakan atau diajarkan di rumah. Padahal itu kan penting. Kalau anaknya banyak bisa dibuat jadwal. Yang nyuci piring hari ini siapa? Gitu. Ya, walaupun ada nanti pasti ngelanggarnya. Itu pasti ada. Paling tidak mereka diinfokan rutinitas itu, Cek, gitu. Dan ada konsekuensinya.
Misalnya, oh hari ini dia ternyata eh apa ya, berangkat sekolah nih kasurnya masih berantakan atau wah semrawut gitu ya. Kalau misalnya dalam seminggu masih seperti itu, nggak ada perubahan, oke, kita punya hak untuk ngambil hak-hak anak konsekuensinya. Misalnya, uang sakunya kurangin ya, karena nih seminggu begini, yang tadinya sehari 20.000 jadi 10.000 aja. Kayak gitu. Kalau udah bagus seminggu selalu rapi, berangkat sekolah ninggalin rapi kamarnya, oke naik lagi. Jadi seperti biasa 20.000 gitu. Jadi memang deal-dealan. Gitu sih Cek, kalau dari saya pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya secara eh, apa namanya teori gitu ya, memang dalam menghadapi anak remaja itu adalah kita harus bisa menempatkan anak kita itu seperti kita juga waktu dulu kita remaja. Harus banyak memahami tadi, empati dan simpati. Oh ya ya, kita juga mungkin kan dulu nggak yang harus nurut terus juga gitu. Ada membangkangnya dan apanya. Apa ya yang membuat kita dulu tuh nurut ya. Jadi kadang-kala kita harus ingat lagi masa remaja kita dulu. Oh iya, kita juga dulu kenal cowok kok, gitu misalnya ya. Masa anak kita nggak boleh sih, kita harus ngasih taunya gimana ya, biar mereka nggak seperti kita yang dulu pacaran misalnya. Eh, karena dulu belum tahu ilmunya misalnya. Sekarang kita yang udah tahu sebagai orang tua, jangan langsung, kamu nggak boleh ya, itu haram ya, gitu kan. Wah, anak langsung takut. Jadi malah takutnya umpet-umpetan di luar, pacaran diam-diam dan lain-lain. Tapi yang kita lakukan adalah, iya nak, suka sama lawan jenis tuh fitrah. Seneng ya kalau ngeliatin dia itu soleh, pinter, gitu. Anak saya tuh kan karakternya saya perhatiin tuh kalau dari cerita mereka yang disukain tuh seperti itu. Yang pinter, soleh, kacamata, gitu. Terus ya udah kita langsung masuk. Kita cukup seneng aja ya, kagumin aja untuk semangat. Bukan untuk dimiliki karena belum waktunya gitu ya. Eh, tak boleh juga untuk pacaran diam-diam karena mendekati zina dan lain-lain. Allah nggak suka, baru deh kita masuk. Insya Allah dengan begitu tuh anak juga bercerita gitu. Ah tadi habis ketemu dia tadi gini gitu saya gitu. Ntar dengan sendirinya tuh begitu. Tanpa harus kita cie-ciein gitu ya. Bahkan kadang kalau kita cie-ciein malah mereka tuh kadang ngerasa nggak nyaman. Meskipun kadang kitanya jadi ini juga ya, apa ya, jahil juga gitu. Itu sih paling dari saya. Mungkin kalau kurang puas boleh ditanyakan kembali. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bundi sharing ilmunya. Sama-sama. Masih ada yang mau ditanya nggak, Cek? Emang sekarang anaknya gimana? Yang paling sulit disuruh apa? Sekarang ya itu Bundi maksudnya untuk mandiri ya. Maksudnya harus diingatkan terus-menerus kan. Iya, betul. Memang PR kita bersama itu mengingatkan. Bahkan jangankan anak kita, anaknya mertua kita juga diingetin terus kan? Bener-bener. Ih, loh, benar gak sih? Udah sedewasa itu loh, gitu kan? Piring kok di sini, gitu kan? Anduk, gitu kan? Sampai udah di tahap ya udahlah, gitu. Kayak gitu memang harus sering ngingetin, kita yang harus panjang ususnya, panjang sabarnya, gitu. Karena yang terpenting itu tadi mereka sudah terinfo gitu ya, mereka sudah punya oh rutinitas yang seharusnya dilakukan setiap hari itu adalah seperti ini, kemandirian seperti ini, terus dilatih, diberitahu ke anak gitu ya. Kemandirian seperti kalau udah 13 tahun mungkin udah bisa nyetrika sendiri gitu misalnya. Atau cuci piring minimal gitu, bekas makan dia sendiri gitu. Minimal itu atau bisa bantu orang tuanya itu jauh lebih baik gitu. Ada lagi teman-teman, ini Bu Dokter Mbak Tiasti, halo Mbak Tiasti. Sepi nih Mbak. Kalau tidak Halo, ada, Bu. Terima kasih ya atas ilmunya dan sharingnya iya malam ini. sama-sama.
Sepi sekali hari ini. Lagi pada Agustusan nih kayaknya. Iya, kayaknya Bundi ini long weekend sih Lagi orang-orang pada. ya. Iya, tapi alhamdulillah deh bisa silaturahmi walaupun sedikit ya. Bisa sharing. Nih Mbak Bundi, Tiasti. Ya, Cek. aku masih boleh itu nggak sharing nggak? Soalnya sebenarnya masih Boleh banyak dong. Boleh banget. lagi Di jadinya. sini kan emang sengaja sharing. Silakan, Cek. Tadi kan Bundi ada yang sebutkan ya kalau misalkan anak Gen Z itu kan lebih cenderung hedon ya. Betul, Kalau nggak betul salah. sekali. Nah, maksudnya, nah mungkin apa pengaruh, memang pengaruh dari lingkungan dan teman-temannya ya Bundi. Saya Mm, merasakan tuh kalau betul. anak saya tuh apa-apa tuh ngegampangin. Maksudnya, mau minta duit dong, mau ke mall nih. Lah kan kemarin udah, sekarang ke mall lagi, ngapain mau nonton mah. Sedangkan Mm-mm, kalau kita ngasih tahu gini, uang tuh susah, lagi susah, mm-mm, nyari uang tuh kamu harus hemat. Kalau punya uang pun kamu beliin tuh yang bermanfaat gitu kan. Nah ini dibeliinnya apa komik gitu. Ya Coba nggak di. yang deh yang bermanfaat, mendingan dipakai buat makan kan kenyang. Iya. Ini gini gitu. Mm-mm. Nah terus kan Iya. aku sih selalu ngingetin ya, nyari uang tuh Eh, susah loh. Maksudnya ya udah kalau nggak tahu tuh uang mau diapain ya udah ditabung aja, dicelengin apa. Cuma tuh boros banget gitu, Bundi. mm-mm. Betul. Anaknya, atau aku Betul harus sekali. gimana? Kita Juga minta ini pencerahan relate ya, aja. Cek ya. Bener, bener tuh yang dikatain tadi ya. Karakteristiknya Gen Z, kelemahannya salah satunya adalah hedon. Gitu ya. Dan bener banget kata Cek Yuli juga, faktor lingkungan itu menjadi pengaruh terbesar. Selain dari mungkin faktor lihat sosmed dan lain-lain. Faktor lingkungan gitu ya. Makanya pentingnya untuk memperhatikan lingkungan anak-anak kita bergaul itu juga kita harus perhatikan dengan benar. Ini juga terjadi, tapi alhamdulillah anak saya masih bisa dikontrol. Jadi eh saya mendapati perkataan seperti ini. Zaman sekarang tuh mah, kalau nggak skincarean itu nggak bakal dilihat misalnya gitu. Eh, kan kalau kita zaman kita tuh skincare tuh belum ngerti ya cuy ya. Anak sekarang tuh udah harus skincare, sekolah tuh pakai lip tint gitu ya, misalnya gitu. Ya sepolos-polosnya. Gitu. Kemudian ada circle-circle yang akhirnya ada aja keluarnya gitu ya, hangoutnya gitu ya. Tah tiap pekan, tah tiap bulan dan lain-lain gitu ya. Kemudian eh, seperti seolah-olah tidak memikirkan orang tua tuh punya uang atau enggak. Harus ada saat itu, harus dipenuhi gitu ya. Jadi itu memang salah satu tantangannya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama tadi itu tadi kita perlu tahu juga lingkungan anak karena ini sangat mempengaruhi. Besti-besti anak-anak kita nih, kita harus kenal baik karakternya, lihat juga latar belakang orang tuanya. Saya sampai seperti itu sih. Saya pribadi tuh dari dua anak yang remaja tuh dia circle-nya ini. Saya sampai aduh, sampai ya berusaha mengenal ya orang tuanya gitu. Berusaha mengenal bagaimana pola asuhnya juga. Nah, itulah yang eh cukup membantu. Jadi anak nomor satu dan dua itu, kalau nomor satu bertemu dengan circle yang alhamdulillahnya nggak terlalu hedon. Tapi kelemahannya tidak berkompetisi gitu. Sehingga anak saya yang terbiasa berkompetisi bertemu dengan circle-nya yang tidak suka ikut lomba-lomba, hampir terbawa gitu ya. Jadi lah ini anak kemana nih semangat berkompetisinya belajar. Oh ternyata ketemunya begini. Lalu saya lihat latar belakang keluarganya. Oh ya I see begini-gini. Nah itu yang perlu kita perhatikan tadi lingkungan anak. Di anak yang kedua, teman-temannya bestinya yang orang tuanya strict parent. Nggak bolehin ke mall sama sekali. Jadi saya seneng sih. Jadi kalau saya kan sebenarnya masih bolehin ya. Tapi ditanya dulu keperluannya apa, nontonnya apa, diskusi.
Kalau ini ternyata dia bertemunya orang tuanya semuanya hampir semuanya strict parent, nggak ngebolehin ke mall sehingga aman nih. Jadi nggak pernah jalan-jalan. Nah, kalau yang pertama itu ada jalan-jalan tapi memang jarang. Nah, itu yang perlu Ceyuli lihat ya. Circle anaknya Ceyuli, anak-anaknya, teman-temannya itu memang yang hedon-hedon kah? Kemudian latar belakang keluarganya juga apakah memang yang termasuk seperti itu? Nah, itu perlu dicari tahu. Kalau memang ternyata lebih banyak membawa dampak buruk, harus kasih tahu juga untuk membatasi. Tapi kita juga harus kasih tahu anak kita hal yang boleh dan tidak boleh tadi. eh Tadi Ciuli udah bagus untuk ngasih tahu, nak cari uang itu sulit. Lebih baik uang ini daripada untuk komik, lebih baik ditabung. Bagaimana biar membiasakan anak tuh berpikir untuk menabung, kasih kesulitan. Ngerti gak, Cek? Kasih kesulitan. Jadi, biasakan anak itu nggak selalu diberikan. Ini yang saya lakukan ke anak saya yang lagi hobi skincare. Mereka mengumpulkan dari sisa uang saku sendiri hanya untuk beli kapas atau beli apanya gitu ya. Kalau udah habis kan, kita kan tiap bulan udah ngasih eh, jatah mereka skincare masing-masing. Tapi kan mungkin di sebelum sebulan tuh udah habis. Tapi mungkin mereka mau minta tuh nggak enak lagi karena kebutuhan kita banyak. Beri kesulitan gitu. Jadi mereka berpikir, oh ya udah, aku nggak usah jajan, biar bisa nih kebeli si kapas gitu. Jadi mereka nabung. Nah itu tadi. Jadi biasakan anak untuk diberikan kesulitan. Jangan selalu diberikan kemudahan. Sehingga anak jadi berpikir kreatif juga. Cara cari uangnya gimana ya? Menabung. Atau kita jualan apa misalnya dapat untung. Kayak gitu. Kemudian eh tadi ya perhatikan circle-nya juga jangan sampai yang terlalu hedon supaya nggak terbawa. Saya pernah punya cerita dari orang tua murid saya, Qadarullah dapat kampusnya itu swasta yang hedon. Nih anak sehingga menjadi punya pola pikir yang rusak tadi hedonisme. Karena teman-teman kuliahnya itu terbiasa pulang kuliah ngajak beli tas-tas yang branded gitu. Sehingga mereka jadinya terbiasa seperti itu, akhirnya merasa kurang bersyukur ke orang tuanya. Nauzubillah jangan sampai. Jadi marah, merasa marah. Kenapa aku terlahir dari orang tua yang nggak punya kayak gini? Adik aku banyak, jadi aku nggak bisa kayak teman-temanku yang bisa beli tas branded seenaknya seperti itu. Sampai orang tua murid saya itu menangis gitu ya, kok anak saya jadi berubah banget gitu ya. Nah itulah pentingnya kita orang tua mengetahui bestie-bestie anak kita ya, Cek ya, gitu. Kalau dirasa memang sangat eh, merugikan, nah mulai beri batasan. Kalau bisa jangan terlalu dekat, seperti itu misalnya. Gitu ya. eh Tadi beri kesulitan, perhatikan circle, kemudian berikan aturan. Jadi dengan ada keteraturan, anak juga jadi belajar literasi keuangan. Misalnya diberi bulanan, ya. Sebulan nih uang saku dari mama dan ayah gitu ya untuk kamu adalah misalnya 800.000. Karena kan sehari misalnya 20.000 dikali eh, 4 minggu ya, berapa misalnya sekian lah, kurang dari 1 juta lah misalnya. Nah, itu kamu kelola gitu ya. Dan cukup tidak cukup, kamu harus bisa cukup untuk keperluan kamu, transportasi, jajan, dan lain-lain. Kalau ada hangout dengan teman, itu pun tidak boleh sebulan sekali yang terlalu sering untuk hal-hal yang tidak penting. Itu juga harus dikasih tahu, diinfokan. Apalagi kalau sampai rutin banget gitu ya. Kalau sampai misalnya seminggu sekali itu kan menghabiskan banget. Jadi harus ada rule tadi penggunaan keuangannya gitu ya. Ini maaf kalau Ceyuli biasanya harian atau dia diberikan keleluasaan segini nih sebulan. Kayak kamu ini atur sendiri misalnya. Aku sih Gimana Cak? lebih aman harian aja. Akhirnya harian, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, itu kan keputusan masing-masing. Kadang-kala ada anak yang memang lebih senang harian juga kan, dan tetap bisa nabung. Ketimbang yang langsung sebulan dia malah jadi boros misalnya kan, atau malah jadi bahaya. Nah, kalau harian berarti bisa tuh kasih tahu ke anak,
eh dia nabung gitu ya, dia ada buku tabungan, gitu kan. Dari harian itu misalnya 5.000 simpen sebulan, berarti jadi ada berapa? 5.000 dikali seharinya 5.000 misalnya nyisain. Simpen itu untuk keperluan kamu. Kalau kamu misalnya mau diajak sama temen kemana, jadi tidak terlalu sering minta-minta ke ibu. Kamu punya uang sendiri dari sisa uang saku kamu yang bisa dipakai untuk hiburan istilahnya, entertainment kamu dengan teman. Tapi ada aturannya, tidak terlalu sering dan ada syaratnya itu nggak yang harus apa ya istilahnya membelinya juga yang perlu kayak gitu-gitu itu harus sering diingatkan seperti itu. Seperti itu sih Cek paling jadi biasain nabung. Sekarang Mas dibiasain nabung atau enggak? Nggak punya celengan dia. Nah, Walaupun itu punya celengan lagi-lagi. kan, biasanya kan pas lebaran tuh kan dapat angpau ya. Heeh. Terus saya tuh nggak tahu uangnya kemana gitu. Pas Hah, lagi, uangnya kemana aja, beli ini, beli itu, beli skincare. heeh. Oke lah, cuma Dibilang yang, aja gitu ya. iya, maksudnya terus, ini kok nggak jelas gitu ya. Terus buat Heeh. apa lagi gitu kan. Iya. Ya Apa udah buat sekarang kita mulai Cek. temen-temennya gitu. Heeh. Sekarang dimulai untuk biasain dia nyisain. Sekarang di challenge. Misalnya sehari dapat uang saku 20.000, 5.000-nya disisain, masukin ke celengan dia. Kayak gitu. Di dompet dia gitu ya. Dan itu buat entertainment kamu. Karena Bunda nggak bisa nih. Harus sering ngasih untuk ini. Jadi dia tuh jadi berpikir. Dengan diberikan kesulitan tuh dia jadi berpikir gitu ya. Oh ya aku harus nabung gitu. Seperti itu sih harus mulai dibiasain, dirutinkan. Itu yang terjadi gitu sih anak-anak tuh juga waktu belum dikasih kesulitan kayak kayak begitu gitu ya. Habis-habis aja gitu uang saku tuh. Habis aja. Karena kita selalu ingetin, sisain walaupun 2.000 gitu ya sehari gitu. Karena kan pasti enak deh kalau punya uang nyisa sendiri untuk menyenangin diri gitu tuh kerasa kalian tuh enak, gak perlu harus ngerengek-rengek gitu kan ke orang tua. Karena kan orang tua juga banyak kebutuhan. Nah, hal seperti itu juga perlu dikasih tahu gitu. Tapi juga jangan membuat mereka merasa terbebani ya. Kok orang tua kayaknya ini banget gitu misalnya. Kita tetap eh, memberi fasilitas ke mereka, tapi juga tetap dididik gitu ya. Untuk belajar menabung sejak dini, supaya mereka tuh juga nggak terus-terusan untuk ngerong-ngerong ke kita gitu. Seperti itu sih, Ce. Jadi mulai suruh menyisakan, kemudian dikasih tahu, kalaupun mau hangout sama teman boleh aja, tapi untuk hal yang baik ya, misalnya. Belinya juga yang berguna ya, misalnya. Kan komik udah banyak, misalnya. Ganti deh apa belinya. Kayak gitu sih paling. Lagi-lagi kalau anak perempuan memang kita nggak boleh kenceng gitu. Jadi emang harus pakai POV-nya mereka. Mungkin dibelai-belai dulu, ditata dia ya nak ya. Ini ya pengen ini ya, misalnya gitu. Tapi saya bersyukur ya, anak saya termasuk masuk ke circle-nya yang nggak terlalu sering. Dan walaupun anak orang berada, temennya itu, tapi dia lebih senangnya hangout di rumah dia, nonton di TV yang layarnya gede banget, bikin pizza bareng, makaroni bareng. Nah itu saya alhamdulillah sih bersyukurnya gitu ya. Lebih seringnya kayak gitu. Jadi kan kepantau. Saya kenal juga sama orang tuanya. Jadi kepantau. Nah, ada di dalam satu kelas di anak teman anak saya itu circle yang hedon, Bun. Jadi jadi jalan-jalannya itu ke Dufan kayak gitu-gitu. Dufan kan lumayan ya, satu orang aja berapa ya? Gitu jalan-jalannya tuh kayak kebun raya ke apa? Safari yang gitu, wisata-wisata mahal gitu. Apa beramai-ramai dengan circle-nya. Aduh, saya cukup bersyukur juga yang sering ke mall juga gitu ya. Ya, itulah tadi lagi-lagi lihat pergaulannya mereka ya. Gitu. Itu yang memang jadi menyulitkan kita ketika ketemu circle-nya itu yang sangat hedon dan tidak pernah membantu orang tua. Nah, saya pernah mengalami anak mulai pernah berkata, temenku kok nggak bisa nyapu.
nggak bisa nyuci piring katanya gitu. Karena katanya sama orang tuanya nggak pernah katanya. Dan akhirnya mereka merasa, eee, kok bisa ya ada orang tua di luar sana yang nggak pernah nyuruh anaknya mencuci piring dan menyapu, sedangkan dia di rumah tuh kan harus ya gitu, membantu orang tuanya gitu. Meskipun mereka sekolah, mau pulang sore, mau yang berangkat siang, paginya bantu. Nah itu sempet keluar itu dari mulut anak saya juga, gitu. Karena itu tadi ngelihat temen, di luar sana ada memang beberapa orang tua yang tidak "Udahlah yang penting kamu sekolah aja, apa, nggak usah bantuin," gitu. Karena udah ada yang bantu, atau udah sama kita kalian kamu udah nggak usah gitu. Nah itulah tantangan buat kita untuk ngasih tahu, kenapa mama sekeras ini mendidik life skill ini. Masih mending dimarahin sama orang tua sendiri loh, Nak. Kelak kalau dewasa, kamu nggak bisa nyuci piring, terus dapat mertuanya yang rewel, atau dapat tetangga misalnya yang kayaknya julid, itu nggak enak loh diomong sama orang. Kalau kita nggak bisa kerjain kerjaan rumah misalnya. Maksudnya kita ngasih yang konkretnya gitu. Atau misalnya kita alhamdulillah dikasih sama Allah, "Nak, kamu bisa kuliah di luar negeri atau di luar kota." Kamu punya skill itu kepakai, kamu bisa cuci piring, bisa masak gitu ya. Karena kan mau nggak mau harus hidup mandiri, merantau seperti itu. Jadi, ya emang sering ngobrol gitu sih, Jadi tiap kali ada case, mereka ngomong apa kita langsung tanggepin. Ya mereka biar biasakan berpikir gitu. Terus saya juga ngalamin kayak gitu-gitu. Jadi, perdebatan-perdebatan sama anak. Tapi dia nggak pernah tuh mah gitu, gitu-gitu. Penolakan gitu ya, ada aja seperti itu. Ya kitanya aja pandai-pandai untuk kasih tahu. Nih kayak mama contohnya, dari kecil nggak pernah boleh bantuin orang tua, nggak boleh, masak dan lain-lain, bantuin. Nggak tahu takdirnya mau jauh, akhirnya nggak bisa masak, nggak bisa apa, baru belajar ketika nikah gitu kan. Telat kan gitu ya, walaupun akhirnya bisa gitu kan. Jadi ngasih biar mereka membuka pikiran mereka bahwa semua yang dididik sejak dini ini pasti akan bermanfaat buat hidup mereka ke depan gitu loh. Gitu, gitu, Gimana? Alhamdulillah, terima kasih banyak Indi. Iya, sama-sama, semangat Tercerahkan. ya. Semangat pokoknya kalau sama anak perempuan tuh kita harus banyak sabar banget, makanya balasannya surga tuh ya. Kalau anak cowok kan mungkin, cukup dikasih tahu, itu kadang-kadang mau kita dengan nadanya kenceng atau apa tuh mereka udah langsung ngerti kadang ya. Kalau anak perempuan tuh banyak rengek-rengeknya, banyak, kadang ada, eee, apa ya, tawar-menawarnya seperti itu. Ngantuk ya? Gitu. Jadi memang harus tadi diaplikasikan tadi kita harus bikin mereka nyaman dulu sama kita, menangkan hatinya, aturan-aturan yang jelas. Sebenarnya aturan semuanya itu prinsipnya ada aturan, gitu. Dan mereka tuh tahu, oh ya di rumah ini ada rule-nya seperti ini, gitu. Ya kalaupun ada bangkang-bangkang itu udah pasti ada ya. Tinggal kitanya ya lurusin lagi dan pastikan apapun yang nauzubillah misalnya kenakalan itu terjadi misalnya atau apa, kita harus tetap, mereka tuh tahu kita tuh tetap menerima mereka dan membawa mereka untuk kembali lagi menjadi anak yang lebih baik gitu. Jangan sampai yang ninggalin gitu ya. Pastikan kita harus tetap sama mereka tuh ngerasa, eee, apa ya, nggak dibuang gitu karena kita udah salah, nggak diabaikan gitu. Kayak gitu, itu yang penting. Kadang kan ujiannya gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi kita misalnya, "Wah, kok dia begini gini." Akhirnya kita tuh kayak males jadinya, itu jangan. Kita harus terus selama dia masih hidup, anak kita harus terus doain yang terbaik buat mereka gitu ya, dunia akhiratnya gitu. Karena memang aduh aku pun, udah ngeri ya, dunia rusak ya, ya sekarang ini. Jadi kita harus bener-bener jaga, bener-bener anak-anak kita dengan doa tuh bener-bener harus nambah juga. Ibadahnya gitu ya, yang biasanya nggak pakai misalnya nggak pakai qobliyah badiah kita tambahin gitu ya, buat anak-anak kita gitu, biar keselamatan mereka dari orang-orang jahat, zolim dari
bully-bully, ya gitu kan sekarang lihat coba banyak yang meninggal akibat dibully gitu kan. Ada yang dilecehkan di sekolah dan lain-lain itu kan nauzubillah min dzalik gitu kita jauh-jauhin lah dari anak-anak kita. Seperti itu. Wah, sudah banyak yang berkurang seperti sudah mengantuk. Sudah Nih, malam sepertinya, udah jam Bunda 9. Nova nih masih ada nih. Oke deh, kalau sudah terjawab ya, Ce. Terima kasih banyak sudah mau sharing. Terima kasih, Bundi. Walaupun sepi-sepi begini, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya, Ce ya. Dan Bunda Amin. Azah, Mama Azah, halo. Semoga sehat selalu. Masya Allah, dia juga sekarang sudah tercadar. Taya harus ketemu ya ini ya. Alhamdulillah. Barakallah. Mau sharing kah? Mau ada yang di-sharing? Sudah malam kayaknya udah mulai Ada ngantuk. udah ngantuk ya. Baiklah kalau begitu. Sehat-sehat semuanya ya, Ceyuli. Semangat. Kalau ada apa-apa Japri kita sharing bareng. Aku udah melalui naik turunnya, nangis-nangisnya udah ketemu temen yang gimana, ngajak gimana, udah terlalui ya. Jadi sekarang tinggal udah agak kita bisa megang dia lah istilahnya gitu. Jadi udah enak gitu. Gitu, semangat. Dan yang pasti adalah doa, kekuatan ibu tuh doa. Insya Allah anak terus dilembutkan hatinya agar selalu berada dalam tracknya gitu ya, jalan yang lurus gitu. Sampai selamat di akhiratnya insya Allah. Amin. Bahagia dunia akhiratnya sukses. Iya ngantuk nih, anakku udah bilang ngantuk. Oke, makasih banyak. Kita tutup dengan doa penutup majelis sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang sempurna datangnya dari Allah. Segala kesalahan, kehilafan dari saya mohon dimaafkan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Di foto apa nggak usah ya? Oke deh, makasih Cili. Makasih Mama Azza, harus ketemu nih ya. Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mana ini ditutup recordingnya? Oke, recordingnya di stop. Stop. Oh ya, stop.